Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raden Muhammad Surya Fatin dari kelas C akan menjelaskan tentang sistem komunikasi broadband. Definisi dari broadband itu sendiri adalah pelayanan telekomunikasi yang membutuhkan kanal transmisi lebih besar dari 2 megabyte per second atau S1. Nah, terus mengapa sih harus broadband? Yang pertama itu adanya era konvergensi atau digitalisasi. Kemudian hardware untuk sistem telekomunikasinya tidak hanya telepon tapi untuk komputer dan aplikasi. Kemudian efisiensi juga untuk suara, data, gambar dan video. Kemudian teknologi kemudian teknologi akses broadband ada dua, yaitu ada wireline broadband access dan wireless broadband access. Wireline broadband access ini ada dua, ada XDSL dan FTTX. Kemudian untuk wirelessnya ada wireless LAN dan WiMAX. Yang pertama untuk XDSL atau X-Type Digital Subscriber Line, yaitu teknologi yang mengoptimalisasi saluran telepon biasa menjadi saluran digital, dan XDSL ini dapat mengirimkan informasi berupa data dan suara secara bersamaan. Nah, kemudian ada pengembangan dari XDSL itu tersendiri. Dapat dilihat dari gambar. Dari pengembangannya pertama itu ada HDSL sampai VDSL. Dilihat dari modenya, untuk HDSL itu simetrik, yang artinya upstream atau downstreamnya itu kecepatannya itu sama. Kemudian ada asimetrik, di mana asimetrik ini untuk kecepatan bitrate upstream dan downstreamnya itu berbeda. Nah, kemudian untuk roadmap teknologi DSL dapat dilihat dari gambar. Untuk teknologi yang pertama ada SHDSL, kemudian berkembang menjadi ADSL sampai ke VDSL, dan ada layanan untuk bitrate tertentu dari 1 sampai 2 Mbps ini untuk fast internet dan e-learning. Kemudian dari 6 sampai 10 Mbps ini adalah streaming media dan video conferencing. Kemudian untuk bitrate 14 sampai 24 Mbps itu untuk multimedia home dan high speed VPN. Dan yang terakhir untuk bitrate 52 MB per second itu untuk multimedia broadcast TV. Kemudian selanjutnya untuk konfigurasi ADSL itu dilihat dari gambar. Dari residential atau user menuju DSLAM melalui splitter. Nah, jika informasinya berbentuk data, maka akan dihubungkan ke RAS melalui IP switch atau ATM. Nah, kemudian disalurkan lagi ke ISP atau internet tujuan. Nah, jika informasi berupa komunikasi suara atau telepon dari DSLAM ini menuju sentral PSTN, kemudian disalurkan ke user lain. Nah, yang selanjutnya itu ada kelebihan teknologi ADSL. Yang pertama, satu channel telepon dapat digunakan untuk pembicaraan telepon dan akses data. Nah, secara bersamaan. Kemudian, koneksi internet lebih cepat dibanding menggunakan analog modem. Kemudian, bagaimana untuk voice dan data dapat ditransmisikan secara bersamaan? Nah, dilihat dari gambar. Jadi, satu saluran ini memiliki rentang frekuensi tertentu. Misalnya, pada gambar ini untuk frekuensi 30 kHz sampai 140 kHz. Nah, pada pita frekuensi akan dibagi dalam beberapa channel, di mana satu channel akan menggunakan satu sinyal carrier. Nah, pada garis biru ini terdapat beberapa sinyal carrier, di mana bisa berupa voice atau data dan juga data, dan dikirimkan secara bersamaan. Nah, speednya juga ini dari sisa channel upstream yang digunakan untuk downstream. Dan teknik modulasinya itu adalah discrete multitone yang digunakan pada modem ADSL. Yang selanjutnya ada FTTX atau Fiber to the X.
yaitu ada fiber to the building, fiber to the curb, fiber to the home, dan hybrid system atau hybrid fiber coax, yaitu menerapkan penggunaan kabel fiber optik pada existing atau pada jaringan kabel tembaga yang sudah ada. Nah, contoh yang pertama adalah FTTC. FTTC ini pada gambar dari central office yang bergaris putus-putus ini langsung menggunakan fiber optik karena jarak yang dekat. Nah, jika untuk user yang agak jauh, garis lurus di sini dia menggunakan kabel tembaga karena jaraknya juga yang cukup jauh. Di sini sekitar 5 mil. Nah, karena jarak yang jauh, jadi menggunakan kabel tembaga dahulu, lalu masuk ke remote terminal, dan setelah itu menggunakan fiber optik untuk disalurkan ke user. Kemudian yang selanjutnya itu FTTH network. Nah, pada gambar di sini dari central office lalu masuk ke local convergence point, kemudian masuk ke network access point, lalu menghubungkan ke building atau rumah. Jadi satu NAP bisa mengcover multiple user, bisa juga untuk 16 sampai 32 subscriber. Nah, jadi FTTH ini menggunakan satu pasang kabel tembaga untuk komunikasi suara, tapi untuk kecepatan yang terbatas dan juga bisa untuk data transmisi. Lalu dari NAP juga terhubung ke masing-masing user atau home menggunakan fiber optik, dan biaya instalasinya juga cukup mahal. Kemudian yang selanjutnya ada HFC atau hybrid fiber coax. Untuk hybrid fiber coax hampir sama dengan FTTC. Nah, pada gambar namun di sini menggunakan node untuk penghubung dari sentral ke user sesuai jaraknya. Jika jaraknya jauh menggunakan large node, atau untuk yang jaraknya agak dekat menggunakan small node. Dan dari sentral ke node-nya ini juga di sini menggunakan gabungan dari fiber optics dan coax. Kemudian yang selanjutnya itu ada wireless LAN. Wireless LAN ini menggunakan gelombang radio elektromagnetik untuk komunikasinya. Biasanya diimplementasikan sebagai alternatif dari jaringan wired LAN dan menggunakan frekuensi ISM. Nah, di sini ada konfigurasinya. Yang pertama itu ada ad hoc. Ad hoc ini dari stasiun satu ke stasiun lainnya itu bisa langsung terhubung. Kemudian yang client service di sini dari stasiun satu ke stasiun lainnya itu harus menggunakan access point sebagai hubungannya. Kemudian untuk arsitektur wireless LAN ini pada gambar. Jadi dari user A ke user B ini melalui suatu access point untuk terhubung. Jika user A ke user C harus menggunakan router. Nah, router ini untuk menghubungkan ke access point yang user C. Kemudian untuk kelebihan wireless ini dibanding wired LAN, yang pertama dapat digunakan langsung, kemudian meningkatkan produktivitas dan layanannya, serta fleksibel, kemudian dapat mereduksi biaya. Kemudian yang selanjutnya ada hotspot. Hotspot di sini biasanya digunakan untuk public wireless LAN. Kemudian digunakan pada ruangan tertutup atau indoor, dan kemudian menggunakan teknologi Wi-Fi atau pada standarnya itu 802.11a atau B atau juga G. Kecepatan bitrate-nya itu antara 11 Mbps sampai 54 Mbps. Biasanya dipasang di tempat umum, kemudian memberikan layanan internet untuk mobile. Kemudian yang selanjutnya ada WiMAX. WiMAX ini teknologi komunikasi broadband yang menggunakan standar IEEE 802.16 dengan berfokus di 6 GHz untuk pita radionya. Dan untuk bitrate-nya itu 20 Mbps dan jaraknya juga bisa sampai 50 km. Kemudian kelebihannya itu support untuk triple play, Wi-Fi, dan mobile backhauling dalam infrastruktur aplikasi. Kemudian kecepatannya juga sangat cepat dan menggunakan teknologi 4G. Nah, kemudian
profil yang digunakan untuk WiMAX ini untuk mobile dia menggunakan 802.16e, dan untuk fix dia menggunakan 802.16d. Kemudian pengembangan dari WiMAX ini high performing, pemasangannya juga fleksibel, mobilitas dan data rate-nya sangat tinggi. Biayanya menjadi lebih murah dan bisa untuk semua arsitektur. Nah, kemudian ada arsitektur jaringan WiMAX untuk rural community. Lihat dari gambar, terhubung hanya menggunakan satu base station, di mana base station ini terhubung dari internet dan PSTN. Nah, kemudian untuk WiMAX pada konektivitas di kampus, pada base station ini dia di sini menggunakan cover 3 area sebagai base stationnya. Kemudian WiMAX untuk pantai lepas, di mana base station ini untuk menghubungkan antara kantor dengan pengeboran minyak pada contohnya. Kemudian selanjutnya untuk WiMAX pada konektivitas keamanan umum, pada gambar di sini untuk base stationnya ini dia ditempatkan pada sentral dan dapat terhubung dengan kantor ambulan, kantor polisi, dan pemadam kebakaran. Kemudian untuk WiMAX pada jaringan pribadi atau private network, dari ada satu user yang terhubung dalam satu cellular base station. Nah, cellular base station ini menghubungkan ke base station WiMAX-nya agar telepon selulernya dapat terhubung ke internet atau bisa disebut dengan cellular backhaul. Kemudian WiMAX untuk public network, pada gambar. Jadi dari satu base station dapat digunakan untuk fasilitas umum. Misalnya pada gambar ini bisa digunakan di kafe atau perumahan, kampus, dan juga perkantoran. Nah, yang terakhir untuk perbandingan 2G atau 3G dengan WiFi atau WiMAX, di sini untuk 2G atau 3G dia full mobility, security, dan quality of service-nya juga terjamin. Kemudian untuk WiFi, jaringannya ini tidak kompleks atau simple dan pita lebar. Kemudian untuk WiMAX dia mengcover semua parameter yang tadi, kemudian ditambahkan dengan large coverage atau area cakupannya yang luas. Sekian yang bisa dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.